yang menyembelihnya sebelum sholat Id, maka kembalilah nyembelih lagi, maksudnya tidak sah. Itu hanya bagian dari. Jamaah yang dirahmati Allah, hukmuha, bagaimana hukum dari udhiyah ini? Al-udhiyatu sunnatun wajibah ala ahli kulli baitin muslimin qadara ahluhu 'alaiha. Jadi sunnah wajibah ini maksudnya sunnah muakkadah. Karena ada juga para ulama yang mengatakan kurban itu wajib. Kurban itu adalah wajib bagi setiap muslim. Tapi jumhur mengatakan, atau para ulama secara mayoritas mereka menyampaikan bahwa kurban atau udhiyah, ya lebih banyak ya disebut oleh para ulama dengan istilah udhiyah, itu sunnah muakkadah, satu sunnah tapi yang ditekankan, bukan kemudian akhirnya namanya sunnah udahlah nggak usah aja gitu, padahal dirinya mampu misalkan. Nah ini juga perlu untuk kita pahami bersama-sama ya. Karena apa? Karena memang dalam hal ini juga adalah bagi yang mampu, dan memang betul-betul dia mampu, kemudian kalau misalkan tidak pun karena memang benar-benar tidak mampu, jadi minimal jadi penikmat dulu. Tapi ada keinginan, ada sebuah keinginan, ada ghirrah untuk bersama-sama, yaitu memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mungkin yang dipahami hanya untuk ngasih makan kepada saudaranya, bukan hanya itu sebenarnya. Akan tetapi itu semuanya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau titik tekannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah memberikan rizki kepada kita, memberikan karunia yang besar kepada kita semua, termasuk melekatnya keimanan di dalam hati kita, maka tentu kita ya, kalau bahasa kita ya jangan eman-eman. Artinya ada niat, ada itikat, kemudian untuk apa? Untuk bersama-sama kita mampu, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala memampukan kita dan kita siap untuk hal itu, untuk menyembelih hewan kurban. Dasarnya mana? Yaitu dalam surah Al-Kautsar. Ini insya Allah kita semuanya hafal ya, bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar. Karena Allah sudah berikan nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar, yaitu nikmat yang banyak. Meskipun ahli tafsir yang lain mengatakan Al-Kautsar itu adalah telaga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau dan umatnya. Fasalli, maka kemudian ada kalimat perintah. Nah, di sini termasuk Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kurban wajib. Karena apa? Karena ada bahasa fasalli, salatlah li rabbika wanhar. Ya, wanhar di sini juga fi'il amri. Inhar di sini adalah dan menyembelihlah, dan ini adalah bagian perintah. Kalau dihubungkan nanti dengan usul fikih, al-amru yaqtadi al-wujub, bahwa perintah itu adalah menggiring kepada sebuah kewajiban. Maka kata Imam Abu Hanifah wajib. Tapi kata ulama lain tadi sudah disampaikan, jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Dalilnya ini, kalau misalkan ada yang bertanya, mungkin mohon maaf ya, dia kaya akan tetapi meditnya luar biasa, cari-cari dalil, cari-cari pembenaran. Oh enggak lah gitu ya. Mana buktinya? Lah ini surat Al-Kautsar sering dibaca dan bahkan mungkin dihafal ya, sudah dihafal. Jamaah yang dirahmati Allah, wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana dzabaha qabla salati falyu'id. Maka beliau menyampaikan, di sini diambil dari hadis Bukhari dan Muslim, man kana, siapapun yang menyembelihnya sebelum sholat Id, maka kembalilah nyembelih lagi, maksudnya tidak sah. Itu hanya bagian dari, bukan udhiyah, tapi hanya sedekah biasa. Falyu'id di sini maksudnya ya ulangi lagi maksudnya, tapi bukan mengulangi nyembelihnya ya, akan tetapi tidak sah sembelihannya, karena memang harus setelah sholat Id. Wa qali Abi Ayyub Al-Ansari, kana ar-rajulu fi 'ahdi Rasulillah yudhi bisyah anhu an ahli baitihi. Kemudian kata Abu Ayyub Al-Ansari seorang sahabat ya, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seseorang yang menyembelih kambingnya atau hewan kurbannya untuk dirinya dan niatnya untuk ahli baitihi, termasuk adalah untuk keluarganya. Jadi tapi bukan satu kambing untuk bareng-bareng, bukan gitu akadnya ya, bukan satu kambing untuk 10 orang gitu. Akan tetapi pahalanya diniatkan, sebagaimana Nabi pernah ya, beliau dan hadis sahih ini menyembelih
hewan kurban untukku dan juga untuk umatku yang belum pernah berkurban nanti, gitu maksudnya. Meskipun seperti ini juga tetap termotivasi harusnya. Karena apa? Karena kurban ini adalah bagian taqarruban tadi. Bagian dari kedekatan kita atau sebuah perbuatan kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah menyampaikan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Sungguh bukan dagingnya, bukan darahnya yang semuanya itu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaki yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi nilai takwa kamu, akan tetapi bagaimana kehadiran hati kamu, bagaimana kondisi jiwa kamu, yang tentunya itu menjadi pertaruhan bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dan rela ikhlas lillahi taala mengorbankan hartanya yang itu titipan. Dan uniknya ini titipan, Pak, Bapak Ibu sekalian. Harta yang Allah berikan kepada kita itu titipan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan adanya pembagian, dibagi. Separuh ya tentunya untuk kehidupan keluarga kita sebagai nafkah yang halal bagi istri dan anak-anak. Kemudian sebagiannya juga perlu untuk disedekahkan. Termasuk di dalamnya adalah untuk kurban, ya. Mengapa demikian? Karena itulah bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang tentunya syariat yang suci. Ingin tentunya ketika hadirnya syariat di hadapan kita itu adalah untuk sebuah kemaslahatan. Yang mungkin bisa jadi ada saudara kita yang jarang makan daging, minimal Pak, setahun sekali mereka mulai merasakan ada yang namanya daging sapi, daging kerbau, atau mungkin daging kambing gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi, mungkin ya taraf dari kehidupannya bisa jadi ya miskin atau fuqara wal masakin, ya fakir dan miskin. Orang mun gereh kayak gitu ya kalau bahasa Jawanya. Bukan cuma ikan asin terus ya, sekali-kali lah dihibur mereka, diberikan kesenangan kepada mereka, yaitu dengan yang namanya hewan kurban. Jamaah yang dirahmati Allah, fadluha, kemudian keutamaannya seperti apa sih dari perbuatan udhiyah ini, perbuatan kurban ini? Bahwa dikatakan yashhadu lima lisunnatil udhiyah minal fadlil azim, bahwa telah disaksikan atau bisa dikatakan banyak sekali yang menyatakan dari sunnah berkurban ini memiliki keutamaan yang besar, keutamaan yang agung, yaitu qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, ma'amila ibnu Adam, tidaklah seorang anak Adam, tidaklah seorang hamba dia melakukan yauma nahri, pada hari penyembelihan, amalan, sebuah amalan, ahabba ilallahi min iraqatid dam, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah kurban atau mengalirkan darah hewan kurban. Tapi bukan ngesor gitu Pak ya, bukan hanya mengalirkan begitu. Maknanya maksudnya adalah menyembelih hewan kurban. Jadi tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari itu, di saat itu, kecuali adalah mereka-mereka yang merelakan hartanya untuk berkurban di saat itu, di tahun itu. Maka kita doakan kepada jamaah yang sudah terdaftar, terpampang namanya Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, mudah-mudahan hartanya dilapangkan oleh Allah, rizkinya ditambah, keberkahan selalu meliputi kepada keluarganya, dan yang lainnya akan mengikuti, termotivasi ikut hadir bersama-sama membahagiakan saudara-saudara kita. Kalau mungkin kita udah bosen, wah saya tiap hari makan daging terus gitu ya. Tapi kan ada saudara-saudara kita yang memang mereka sangat membutuhkan dari uluran tangan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk wa innaha latati yaumal qiyamati biquruniha, karena nanti hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya. Wa adlafiha, kemudian dengan kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan juga dengan bulu-bulunya. Wa inna damma la yaqau minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yuqa 'alal ardi, karena darahnya itu atau pahalanya ya, pahalanya itu akan cepat sekali sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menetes ke bumi. Allahu akbar, coba bayangkan. Pahala yang didapatkan oleh para mudhahi, orang-orang yang berkurban, itu akan lebih cepat sampainya di hadapan Allah in kana khalisan, kalau dia memang ikhlas ya, benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang mukhlis.
itu akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala melebihi menetesnya darah kurban tadi ke muka bumi. Masya Allah, luar biasanya bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah syariat, adanya perintah, tentu di dalamnya ada hikmah yang memang sangat dalam sekali dan perlu untuk kita kaji dan kita amalkan. Kemudian dikatakan fatayyu biha nafsan, maka jadilah hamba-hamba yang baik gitu ya. Kemudian beliau juga mengatakan ketika ada yang bertanya, wa qala sallallahu alaihi wasallam wa qad qalu lahu ma hadhil adahi, ya Rasulullah, ini apa maksudnya gitu ya, ini sembelihan apa maksudnya? Qala sunnatu abikum Ibrahim, ini adalah ajaran dari bapak-bapak kalian, dari bapak kalian ya, bukan bapak-bapak. Ini adalah ajaran dari nenek moyang kita yang soleh. Ini adalah ajaran dari bapak kalian, yaitu Ibrahim alaihi salam. Beliau sosok yang hanif, sosok yang memang betul-betul menjadi panutan sang Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Qalu ma lana minha, memang apa hubungannya antara kita dengan hal tersebut ya? Karena qala bikulli sya'ratin hasanatun, di setiap helai rambutnya, bulunya itu ada kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya